Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Tirakotul Aini dengan NIM 210411100066 dari kelas A Dasar Pemrograman Web. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum modul 5 di mana buatlah tampilan halaman utama web dengan ketentuan 1. Terdapat menu home, login, sama about us. Lalu kedua, ketika menu diklik akan pindah menuju bagian yang seharusnya. Yang ketiga, berikut contoh halaman utama. Seperti ini contohnya. Pertama, kita buat file CSS terlebih dahulu. Di sini ada bintang, itu untuk mengatur semua elemen yang akan ditampilkan di browser. Terdiri dari margin, yaitu untuk mengatur jarak antara satu elemen dengan elemen lainnya. Lalu ada padding, ini untuk memberi spasi atau ruang di dalam tag HTML. Lalu ada font family, ini untuk menentukan jenis font yang akan digunakan. Lalu ada container, ini untuk mengatur posisi elemen di browser. Terdiri dari width, ini untuk mengatur lebar elemen. Lalu ada height, ini untuk mengatur tinggi elemen. Lalu ada padding left, ini untuk mengatur spasi sebelah kiri elemen. Lalu ada padding right, ini untuk mengatur spasi sebelah kanan elemen. Lalu ada box sizing, ini untuk mengubah kalkulasi dalam mengukur lebar elemen. Lalu ada navbar, ini untuk mengatur komponen website berupa menu. Terdiri dari height, display, ini untuk menentukan bagaimana sebuah elemen akan ditampilkan. Lalu ada align item, ini untuk mengatur keselarasan default untuk item dalam wadah fleksibel. Lalu ada logo, ini untuk mengatur posisi logo. Terdiri dari width, kursor untuk mengatur atau mengubah bentuk kursor saat kursor diarahkan. Lalu ada menu icon, ini untuk mengatur posisi menu. Terdiri dari width, kursor, sama margin left, ini untuk membuat ruang kosong atau spasi pada sebuah elemen, tapi hanya bagian kiri saja. Lalu ada nav, ini untuk mempresentasikan link navigasi. Terdiri dari flag, ini untuk mengatur layout, posisi, dan tampilan dari suatu konten. Lalu ada text align, ini untuk mengatur perataan kalimat atau paragraf. Lalu ada nav ULLI, ini untuk mengatur posisi link navigasi. Terdiri dari list style, untuk menandai daftar item dari suatu list yang dibuat. Lalu ada display, dan ada margin left. Lalu ada nav ULLIA, ini untuk mengatur link navigasi juga. Terdiri dari text decoration, ini untuk membuat teks underline, overline, dan line through. Lalu ada color, ini untuk menentukan warna pada teks atau kalimat. Lalu ada font size, ini untuk mengatur ukuran teks. Lalu ada cool, di sini untuk mengatur ukuran semua elemen di browser. Terdiri dari flex basis, ini untuk mengatur ukuran awal dari item. Lalu ada heading 1, ini untuk mengatur judul yang terdiri dari font size. Lalu ada P, ini untuk mengatur paragraf, terdiri dari
font size, dan line height. Ini untuk mengatur jarak antar paragraf di dalam sebuah halaman website. Lalu ada button. Ini untuk mengatur posisi button, terdiri dari width, height, color, font size, padding, background untuk mengubah warna pada latar belakang. Lalu ada border, ini untuk menentukan bentuk batas dari tepi kotak. Lalu ada border radius untuk membuat elemen memiliki tepian elips. Lalu ada outline untuk menarik garis di sekitar elemen. Lalu ada margin top, ini untuk membuat ruang kosong atau spasi pada sebuah elemen, tapi hanya bagian atas saja. Lalu ada card, ini untuk mengatur gambar, terdiri dari width, height, display, border radius, padding, box sizing, kursor, margin, background position, ini untuk mengatur kontrol posisi pada background gambar. Lalu ada background size, untuk mengatur kontrol ukuran pada background gambar. Lalu ada transition, ini untuk memberi efek transisi dari sebuah elemen yang secara bertahap berubah dari satu gaya ke gaya lain. Lalu ada card 0, ini untuk mengatur gambar juga. Lalu ada card 1, ini untuk menampilkan gambar. Ini terdiri dari background image, ini untuk mengatur latar belakang dokumen atau elemen HTML. Ada card 2, card 3, card 4, card 5, card 6 yang fungsinya juga sama, yaitu untuk menampilkan gambar. Lalu ada card hover, ini untuk memberi transisi. Yang terdiri dari transform, ini untuk membuat elemen memutar, zoom, bergerak, dan lain-lain. Ada card 0 hover juga, yang fungsinya juga untuk memberi transisi. Lalu ada heading 3, terdiri dari color dan text shadow. Ini untuk memberi bayangan pada teks. Lalu ada card P, untuk mengatur paragraf di dalam elemen yang terdiri dari color, text shadow, dan font size. Dan ada card 0P. Lalu sekarang ke file HTML-nya. Ada tag tanda seru doc type HTML, ini untuk menyatakan bahwa kode di bawah adalah dokumen HTML. Lalu ada tag HTML sebagai tag pembuka untuk membuat sebuah dokumen HTML dengan menyertakan atribut lang. Ini untuk menentukan bahasa dari elemen konten. Lalu ada tag hid, ini sebagai tag yang menyimpan informasi tentang halaman yang tidak dimunculkan pada halaman web browser. Lalu ada tag meta sebagai tag pemberi informasi meta, data dari sebuah halaman web dengan menyertakan atribut receipt untuk mendefinisikan karakter encoding pada dokumen HTML. Lalu ada tag title untuk memberi judul dari sebuah halaman yang akan ditampilkan di browser. Lalu ada link. Lalu ada tag link. Ini untuk menentukan sebuah link antara dokumen yang bersangkutan dengan file yang dari luar dengan menyertakan atribut rel untuk menentukan hubungan antara dokumen yang bersangkutan dengan dokumen yang di link. Ada atribut help untuk menentukan lokasi file atau dokumen yang dituju. Lalu ada atribut type, ini untuk menentukan tipe media dari sumber yang ada di link. Lalu ada tag body, ini sebagai tempat dibuatnya konten website dengan menggunakan HTML. Lalu ada tag div untuk mengelompokkan elemen supaya menjadi suatu grup dengan menyertakan atribut kelas untuk menentukan
nama kelas dari suatu elemen yang di file CSS tadi. Lalu ada tag image untuk menampilkan gambar dengan menyertakan atribut src untuk menentukan URL gambar, dan ada atribut kelas untuk menentukan nama kelas dari suatu elemen. Lalu ada tag nav, ini untuk mendeklarasikan navigasi action pada dokumen HTML. Lalu ada tag UL untuk mempresentasikan sebuah daftar item yang dapat disusun kembali secara acak tanpa penomoran. Lalu ada tag LI, ini untuk menampilkan item. Lalu ada tag A untuk mendefinisikan hyperlink dengan menyertakan atribut help untuk menspesifikasikan URL tujuan dari sebuah link HTML yang dibuat. Lalu ada tag heading, ini untuk membuat judul. Lalu ada tag P, ini untuk membuat paragraf. Lalu ada tag PR, ini untuk membuat baris baru. Ada tag tabel untuk membuat tabel. Lalu ada tag TR, ini untuk membuat baris pada tabel. Lalu ada tag TD, ini untuk membuat kolom pada tabel dengan menyertakan atribut colspan untuk menggabungkan beberapa kolom. Lalu ada tag button, ini untuk membuat suatu tombol yang dapat diklik dengan menyertakan atribut type untuk menentukan jenis button. Saat ditampilkan di browser, maka hasilnya akan seperti ini. Saat kita klik home, akan muncul output yang ini. Saat kita klik login, akan muncul login here. Saat klik about us, maka akan muncul biografi data. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.